Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ellen Nurholisa, NIM 193223003 dari Prodi Pendidikan Matematika semester 4 Karyawan STKIP Muhammadiyah Kuningan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mencari nilai optimum dari sebuah pemodelan matematika. Nah, melanjutkan materi yang kemarin, nilai optimum. Nah, sekarang kita beralih ke mencari nilai optimum dari pemodelan matematika. Nah, kalian telah mengetahui bahwa untuk memecahkan masalah mengoptimalkan dengan program linear terdapat kendala-kendala atau batasan-batasan yang harus diterjemahkan ke dalam suatu sistem pertidaksamaan linear. Pembentukan sistem pertidaksamaan linear tersebut dinamakan pemodelan matematika. Adapun sistem pertidaksamaan linear yang terbentuk adalah model matematika dari masalah program linear. Pemodelan matematika untuk masalah program linear terdapat dua fungsi, yaitu fungsi tujuan atau fungsi objektif dan kendala atau batasan. Fungsi tujuan merupakan fungsi yang menjelaskan tujuan atau sasaran dari pengoptimalan yang mungkin dicapai berdasarkan kendala yang ada. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini kita akan membahas tentang menentukan nilai minimum dari suatu cerita ya. Kita akan buat pemodelan matematikanya. Nah, di sini ada contoh soal. Seseorang diharuskan minum 2 jenis tablet setiap hari. Jenis 1 mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B. Sedangkan jenis 2 mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Dalam suatu hari, seorang tersebut memerlukan 25 unit vitamin A dan 5 unit vitamin B. Jika harga tablet 1 4.000 per biji dan tablet 2 8.000 per biji, maka pengeluaran minimum untuk pembelian tablet per hari adalah berapa? Nah, untuk menjawab soal yang tadi, kita rangkum dulu ke dalam tabel ya. Nah, di sini ada vitamin A, vitamin B dan harga. Jenis A kita ibaratkan X, jenis 2 itu kita ibaratkan Y. Dengan masuk-masukkan nih, jenis 1 kan tadi 5 vitamin A dan 3 vitamin B, jenis 2 itu 10 vitamin A, 1 vitamin B. Nah, harganya masing-masing dituliskan. Nah, yang dibutuhkan itu 25 vitamin A dan 5 vitamin B. Nah, bisa dilihat untuk kalimat matematika dari tabel di atas itu 5x plus 10y lebih besar sama dengan 25, 3x plus y lebih besar sama dengan 5. Nah, untuk fungsi objektifnya atau fungsi tujuannya itu 4000x plus 8000y. Nah, setelah kita tahu model matematikanya, kita kerjakan ya untuk mencari titik potong seperti materi yang sudah dijelaskan kemarin. Nah, kita cari nih titik potong dari pertidaksamaan 5x plus 10y lebih besar daripada sama dengan 25. Nah, jika x nya 0, maka y sama dengan 2,5. Ya, 25 dibagi 10, ini kan 2,5. Jika y sama dengan 0, maka y sama dengan 5,0. Nah, ini juga bisa dikerjakan menggunakan tabel ya yang kayak kemarin itu. Di sana juga ada 3x plus y sama dengan 5, itu juga sama untuk mencari titik potongnya. Jika x nya 0 berapa, jika y nya 0 berapa. Nah, selanjutnya kita gambar nih. Nah, lihat di bawah ada gambarnya. Nah, setelah itu kita melakukan uji titik pojok ya. Nah, di sana kan udah terlihat ya titik A-nya ada 0,5. 0,5 dari mana? Nah, kita lihat nih yang tadi pertidaksamaannya berarti menggunakan pertidaksamaan yang kedua, yaitu yang dari 3x plus y sama dengan 5. Kita ambilnya yang 3x nya 0. Nah, di sana
langsung masukkan aja nih ke nilai objektif fungsinya agar kita tahu apakah ini menghasilkan minimum atau tidak. Nah, masukkan, jadi kan fungsi objektifnya sudah diketahui 4000x plus 8000y. Masukkan nih, x nya kan 0, y nya 5, jadi kita menghasilkan yang titik A itu 40.000. Kemudian titik B adalah titik potong antara garis 5x plus 10y sama dengan 25 dan 3x plus y sama dengan 5. Nah, untuk maka titik B nya kita menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Nah, setelah kita eliminasi ya, udah didapatkan kan nilai x nya tadi 1. Nah, kemudian kan substitusikan ke pertidasamaan yang 3x plus y sama dengan 5. Nah, masukkan nih x nya 1. Nah, kemudian kita lihat nih, memperoleh y nya sama dengan 2, jadi titik B yaitu 1,2. Nah, maka nilai objektif fungsinya 4000x plus 8000y. Masukkan nih 4000 dikali 1, 8000 dikali 2 karena x dan y nya kan 1,2. Nah, menghasilkan 20.000. Kemudian titik C nih 5,0. Kenapa kok 5,0? Kita ambil dari pertidasamaan yang pertama yang 5x plus 10y lebih besar dari sama dengan 25. Kita ambil yang jika y nya 0. Nah, setelah itu masukkan nilai x dan y nya ke objektif fungsinya. Nah, menghasilkan 20.000 karena di sini kan ada 20.000 nya 2 ya. Jadi otomatis pengeluaran minimal atau minimumnya adalah 20.000. Nah, selanjutnya kita ke nilai maksimum. Nah, untuk nilai maksimum juga sama saja langkah-langkahnya ya, seperti minimum. Yang kemarin juga, materi kemarin juga kan sudah dibahas. Nah, ini bedanya di pemodelan matematika ini, kita menggunakan contoh soalnya yang dari kehidupan sehari-hari. Seperti yang tadi kan, yang contoh soal minimum itu berkaitan kehidupan sehari-hari. Nah, untuk contoh soal nilai maksimum, kalau misalnya kita nih ambil contoh soalnya dari yang tadi ya, yang nilai minimum sama saja untuk mencarinya. Tapi kan yang namanya maksimum berarti yang terbesar. Nah, bisa dilihat berarti nilai maksimum dari contoh soal yang tadi itu 40.000. Nah, sebenarnya sama saja. Yang pertama kita melakukan titik potongnya dulu, setelah itu digambar, setelah itu titik pojoknya A, B, C nya berapa, terus diuji titik pojoknya. Nah, mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar. Kalau misalkan ada nih titik A atau titik B atau titik C yang menghasilkan nominal besar, berarti itu nilai maksimum. Kalau misalkan nominalnya kecil, berarti itu namanya nilai minimum. Seperti itu. Nah, program linear digunakan untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sini kita mempelajari program linear, ada manfaat-manfaatnya. Manfaat dari mempelajari program linear yaitu untuk menyelesaikan masalah optimal. Nah, sedangkan dalam bisnis, kita kalau misalkan suatu saat nanti punya perusahaan sendiri, perdagangan sendiri, manfaat dari mempelajari program linear itu menentukan nilai minimum dalam hal biaya-biaya nih. Karena kan dalam sebuah perdagangan ataupun sebuah perusahaan, kita harus benar-benar memperhitungkan biaya, harus seminimum mungkin. Nah, sedangkan nilai maksimum dalam hal menentukan keuntungan. Nah, dalam mempelajari program linear ini kita bisa berhitunglah ya, menghitungkan nih, menentukan keuntungan kita maksimumnya berapa kalau misalkan produksinya segini gitu. Nah, di sini saya sudah buat kuis, ya silahkan dikerjakan ya. Ini termasuk
latihan soal yang kemarin dan sekarang ini sebenarnya sama saja. Untuk menentukan yang optimum itu bedanya di sini, di pertemuan ini tuh lebih ke pemodelan matematikanya. Jadi kayak soal cerita kita buat nih pemodelan matematikanya seperti apa. Seperti itu. Jangan lupa dikerjakan ya kuisnya. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Ya, semoga banyak manfaat yang kita ambil dari mempelajari program linear. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih.